Firman-Mu berkuasa atas kami Tuhan. Firman-Mu yang menghidupkan setiap kami. Firman-Mu lah yang menjadi makanan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan waktu pada hari ini. Engkau telah memelihara kami, bahkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Mengalirlah atas kami. Berdaulatlah atas kami. Berkuasalah Tuhan. Kehadiran-Mu penuhi tempat ini. Ubah setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang telah membawa kami dari lembah kegelapan ke dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau yang telah melayakkan kami Tuhan untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila setiap kami Tuhan boleh menghormati akan kehadiran-Mu, boleh merasakan akan kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mengalir dan mengalir. Bukakan setiap hati kami. Buka setiap telinga kami untuk mendengar. Hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam setiap kami. Hidup di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami dari hari ke hari diubahkan oleh kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Ubahkan setiap mindset kami Tuhan. Setiap pikiran-pikiran kami yang sia-sia. Oleh karena kuasa-Mu, oleh karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Iya. Puji Tuhan, pada hari ini saya bisa berada di tempat ini. Ya karena beberapa hari itu ada masalah dengan kesehatan. Dan puji Tuhan, Tuhan telah menolong juga. Pada hari ini saya ambil judul dengan judul yaitu Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan jangan tinggalkan aku, ya. Ini suatu perkataan seorang manusia, ya, karena terkadang justru bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tapi seringkali manusia yang meninggalkan Tuhan. Tapi seringkali perasaan itu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Ya. Kenapa Tuhan jauh dari kita? Ya. Kenapa kok Tuhan nggak ada?
Padahal bukan Tuhan nggak ada. Sebenarnya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada juga di sekitar kita. Bahkan saat ini. Saya merasakan sekali kehadiran Tuhan di tempat ini. Ya. Kita akan baca di dalam Matius. Ya. Coba kita belajar di dalam Matius yang ke-14. Pasal 14. Ayat 22 sampai 33. Ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan baca bergantian aja ya. Kita ajak untuk bangkit berdiri, kita sama-sama. Saya bacakan ayat yang genap, saudara bacakan ayat yang ganjil ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, terkejutlah dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu teriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun menjadi reda. Amin. Silakan duduk. Iya. Di sini kisahnya yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, sebelum itu Tuhan Yesus membagikan berapa? Makanan kepada 5.000 orang. Ya. Setelah mereka berbicara dan membagikan, ada mukjizat 5.000 orang. Ya. Setelah itu baru mereka bertolak dari tempat itu, ya. Dan Tuhan Yesus naik ke suatu bukit untuk meninggalkan murid-muridnya, dan murid-muridnya suruh meninggalkan tempat itu. Dan ketika itu sudah waktunya malam, ya. Dan baru beberapa mil murid itu berlayar, dan tiba-tiba terjadilah angin sakal di laut itu. Ya, terjadi masalah. Bukankah dalam kehidupan kita juga sering begitu, ya? Kita baru semangatnya ke gereja, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, ya. Kita merasakan hadirat Tuhan, tiba-tiba pulang dari gereja terjadi masalah, ya. Mungkin anak yang bikin masalah, ya. Mungkin suami, mungkin istri, ya. Terjadilah
perang, ya. Perang saudara di situ terjadi, ya, antara ayah dengan anak dengan istri. Itu kan perang saudara namanya, ya. Dari perang saudara, ya, bisa melebar, ya, sampai ke tetangga tahu kan gitu. Nah, kalau itu terjadi terus dan kita nggak sadar, maka itu akan mengguncang kehidupan kita. Ini terjadi di dalam murid-murid Tuhan. Baru saja mereka mendengar firman Tuhan, mereka menerima berkat, mereka menerima mujizat, ya. Tiba-tiba baru bertolak dari laut, baru menyeberang, belum sampai ke seberang, baru kira-kira 3 mil. Ya. Terjadilah goncangan, terjadinya angin sakal. Dan berbeda keadaannya waktu murid-murid berada di dalam perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu, ya, dan Tuhan Yesus tidur di dalam buritan, ya, mereka tahu bahwa Tuhan ada di dalam perahu. Maka mereka teriak, Tuhan, ya, kenapa Engkau biarkan kami, gitu? Bahkan biarkan kami mati, gitu. Kami binasa. Mereka teriak karena mereka sadar bahwa Tuhan ada di dalam perahunya. Tetapi di sini enggak. Mereka tahu bahwa Tuhan jauh. Tuhan enggak ada di situ. Dan enggak ada seorang pun di sini dikatakan yang berteriak akan masalah ini. Ya. Kisah ini dituliskan di dalam kitab Matius, kitab Markus dan Yohanes. Nih. Kita bisa baca di dalam kitab Yohanes, ya. Dan itu bukannya bertantangan, ya, tapi ini saling melengkapi. Ya. Kita baca di dalam, coba di Markus dulu. Markus 6 ayat 48. Ya, dari Matius kita buka lagi, nah itu ketemunya Markus. Jadi di sini sudah nggak ada lagi Markus, ya. Kalau nggak ada jauh-jauh, nggak jauh-jauh, ya. Nah, sekarang udah mulai jauh Markus. Tapi dekat dengan Matius, ya. Markus 6 ayat 48. Yang mendapat coba tolong bacakan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ya, yang tahu di sini siapa? Yang tahu bahwa murid-muridnya kena angin sakal siapa? Tuhan Yesus. Ya. Tuhan tahu lebih dulu masalah kita. Ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung angin karena angin sakal, maka kira-kira 3 jam berapa? 3 malam ia datang kepada mereka. Jadi Tuhan gak jauh dari masalah kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kemudian dia datang, ya, berjalan untuk menghampiri murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, setelah dia berjalan di atas air, ayat yang ke-15 dikatakan, yang Matius 14 tadi, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan
Yang mana tadi? Salah ya. Ayat Matius 14 ayat yang ke 25. Dari 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ia terkejut dan berseru apa? Itu hantu. Yang mengenal kita sebenarnya siapa? Tuhan. Kita mengenal enggak? Enggak. Karena kita nggak mengenal Tuhan kita, maka kita melihat Tuhan, kita katakan hantu. Ya. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masalah, kita mengalami gelombang, ya, kita mengalami gejolak, kita mengalami sakit penyakit, kita katakan, oh Tuhan jauh. Oh di mana Tuhan? Gitu. Ya, sudah banyak yang datang untuk berdoa, tapi rasanya sama aja didoakan sama enggak katanya. Sama aja berdoa sama enggak gitu. Sakit tetap aja sakit gitu. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita bisa katakan, oh Tuhan di mana? Tuhan nggak ada. Karena kita tidak mengerti. Karena kita nggak kenal Tuhan. Sehingga kita kalau tahu ada sesuatu, kita katakan, oh itu hantu. Ya, kalau diri kita sendiri mengalami masalah, kita berdoa nggak ada perubahan, didoakan orang nggak ada perubahan, ya. Kemudian kita melihat, ya, ada orang lain didoakan, tiba-tiba muntah sembuh, dia bilang, kok bisa ya? Gitu. Kok padaku nggak bisa? Gitu. Jangan-jangan itu dukun, gitu. Jadi ada pernyataan yang salah, gitu. Maka saat ini Tuhan mengingatkan pada kita, coba kenalilah Tuhan kita. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, maka kita tahu siapa yang datang. Ya. Karena sebenarnya Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan ada di dalam masalah kita. Tuhan ada di dalam persoalan kita. Bahkan Tuhan hadir juga di dalam sukacita kita. Ayat yang ke-27 Tuhan tegaskan lagi. Tetapi ia segera berkata kepada mereka, apa? Tenanglah, ini aku, jangan takut. Tapi sayang, beberapa murid yang ada di situ yang respon cuma satu, yaitu siapa? Petrus. Petrus dia langsung dengan spontan dia katakan, ya, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Ya. Kemudian kata Yesus, datanglah. Dan Petrus pun turun dari perahu dan berjalan mendapatkan Tuhan di atas air. Ini. Yang pertama, kenali Tuhan kita. Mengenal Tuhan itu nggak pakai logika. Ya.
Kalau kita mau kenal Tuhan, kita pakai pikiran kita, nggak bakal masuk. Ada orang bisa berjalan di atas air? Pernah lihat? Nggak masuk logika kita. Kita masuk ke air, jalan itu pasti tenggelam. Ya. Kalau belum bisa berenang, nggak mungkin berenang pakai kaki, badan di atas. Ya, itu logika. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, mengenal benar siapa Tuhan, jangan kita naikkan logika kita. Ya. Karena pikiran kita ini penting. Ya. Dan pikiran kita ini sudah diisi dari kecil, itu penuh dengan logika. Penuh dengan hal-hal yang apa ada yang kita lihat. Kalau benda kita lempar, pasti dia akan jatuh kembali. Gitu. Kalau kita masuk ke air, pasti tenggelam. Itu logika dan kenyataan yang ada. Tetapi di dalam Tuhan ada sesuatu yang tidak masuk di dalam logika kita. Ada sesuatu yang mustahil. Nah, itu yang harus kita tahu. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang enggak bisa menjadi bisa. Dan Tuhan katakan, yang mustahil itu hanya manusia yang memiliki. Tetapi yang tidak mustahil itu Tuhan. Tapi Tuhan juga katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi setiap kita juga, nggak ada sesuatu yang mustahil. Semuanya bisa terjadi. Asal kita percaya pada Tuhan. Jangan cuma percaya. Yang pertama kita mesti mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Kalau kita cuma percaya, kita nggak mengenal, itu hanya sebatas seperti kita menonton TV. Ya. Seperti kita nonton sirkus, gitu kan. Kita nonton bola, kita bisa teriak-teriak, gitu kan. Begitu kita suruh masuk ke lapangan, ya, kita kena bola pingsan. Iya dah. Kita nggak bisa main. Bisanya teriak. Nah itu ibarat kita hanya percaya doang, tapi kita nggak ngerti, kita nggak kenal. Tapi kalau kita mengenal, kita itu mengerti, dan kita bisa melakukan. Yang berikutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ya, takutlah ia dan mulai tenggelam. Siapa itu? Petrus. Suatu masalah terjadi lagi. Ya. Tadi bersama-sama dengan Tuhan menerima mujizat, ya kan? Bersama dengan orang banyak, ya. Menerima firman Tuhan. Ya. Tuhan bikin mujizat, 5.000 orang dikasih makan. Ya. Bahkan lebih karena dikatakan hanya laki-laki yang dihitung. Jadi mungkin bisa 15.000 orang. Kemudian mujizat yang kedua, mereka masuk ke dalam perahu. Terjadilah angin sakal. Tuhan datang lagi. Ya. Kemudian angin pun reda. Petrus percaya. Petrus menantang Tuhan ini. Ya. Nah, Petrus itu sebenarnya mempunyai karakter orang yang spontanitas. Jadi ada sesuatu dia langsung action duluan. Ya, itu Petrus. Ya.
Mungkin ada di sini yang seperti Petrus gitu. Ya. Ada bagusnya gitu ya. Tapi mesti dipoles ya. Kok Petrus itu, jadi ada tantangan dia langsung iya gitu kan. Gak tahu akibatnya apa, dia gak akan pikir. Seperti ini tadi. Setelah kata Yesus kepada datanglah, maka Petrus pun langsung turun dan datang dan mendapatkan Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air. Dan ketika itu dia bisa berjalan di atas air. Karena dia tidak memikir, dia nggak pakai logika, ya. Dia nggak tahu lah. Itu air kalau aku nyemplung tenggelam nggak? Dia nggak pikirkan itu. Logika dia dibuang. Dia fokusnya hanya kepada Tuhan. Dia turun dari perahu dan dia berjalan. Tetapi sebelum dia mendapatkan Tuhan, dia merasakan bahwa ada tiupan angin di situ dan dia merasakan, loh, kok aku di atas air? Ya. Mulai dia bimbang. Dan kebimbangan itu membuat dia menjadi tenggelam. Jadi yang ketiga, jangan bimbang kalau kita ngikut Tuhan. Ya. Kalau kita pikir dengan logika kita akan menjadi bimbang. Maka saat kita berdoa, jangan kita banyak menggunakan logika. Ya. Kalau kita mau mujizat Tuhan terjadi, serahkan hidup kita benar-benar dalam hidup Tuhan. Tinggalkan itu semua. Dan percaya, fokus kepada Tuhan. Maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Petrus di sini, dia memiliki sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Dia langsung meresponi firman Tuhan. Ya. Dan dia, kalau kita lihat terus kisah Petrus, yaitu Petrus itu seorang yang diubahkan di dalam Tuhan. Dia berasal dari seorang nelayan, ya, yang hanya artinya mencari ikan. Dia hanya mempunyai skill, ya. Dia bukan orang yang sekolahan, ya. Dia hanya mempunyai skill, yaitu mencari ikan. Tetapi setelah dia ketemu dengan Tuhan, waktu dia dipanggil Tuhan juga pas dia sedang menjala ikan, dan Tuhan katakan, ayo ikut aku. Dan dia pun spontan langsung ikut. Dia nggak pikir-pikir, oh siapa dia, gitu kan? Dia nggak pikir-pikir mau diajak kemana, enggak. Dia spontan langsung, oke, aku ikut. Dan Tuhan katakan, engkau akan menjadi penjala manusia. Ya. Dan apa yang Tuhan katakan itu terjadi di dalam kehidupannya. Sebenarnya Tuhan memiliki rencana bagi setiap kita. Tidak ada seorang pun yang dipanggil tanpa rencananya. Amin. Ya. Saya percaya semua yang ada di sini, Tuhan memiliki rencana. Ya. Yang jadi masalah, ya, bagaimana kita meresponi rencana Tuhan itu? Bagaimana kita jalani setiap rencana Tuhan? Ya. Petrus, ya, meskipun dia seolah-olah dia selalu memberontak, ya, seolah-olah dia memang dia vokal, ya, di dalam Tuhan. Bahkan waktu Tuhan mau disalibkan, dia katakan,
biarlah semua meninggalkan kau, tapi aku tetap akan berada di dekatmu, gitu kan? Artinya dia akan terus mengiring Tuhan. Tapi Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, kau akan menyangkal aku. Dan itu juga terjadi. Tapi apakah Petrus kemudian putus asa di situ? Enggak. Ya. Memang Petrus sempat dia mundur, sepertinya aku akan kembali menjadi penjala. Dan banyak orang yang ikut kembali juga menjadi penjala. Tapi Tuhan pulihkan. Ya. Tuhan pulihkan dengan perkataan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Tuhan memulihkan keadaan Petrus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Setiap kita mau meresponi firman Tuhan, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Jangan masalah menjadi persoalan di dalam hidupmu untuk meninggalkan Tuhan. Jangan jadikan persoalan dalam hidupmu itu berat. Karena sebenarnya Tuhan ada di situ. Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau membawa setiap kita ke dalam rencananya. Setiap masing-masing kita mempunyai tujuan kemana, sampai di mana Tuhan akan taruh kita. Jangan sampai belum kita pada waktunya kita kalah di situ. Tapi mari kita berjuang di dalam perjalanan menuju rencana Tuhan. Sehingga hidup kita terus, walaupun jatuh bangun, tetap Tuhan tolong. Ya. Karena itu merupakan pengalaman-pengalaman kita. Kalau kita nggak pernah jatuh, maka kita nggak pernah mendapat pertolongan. Amin. Kalau kita nggak pernah dapat persoalan, maka kita nggak bisa menolong orang yang memiliki persoalan. Ya. Kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak bisa mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Karena kita nggak ngalami. Tapi pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu perlu kita alami. Jadi percaya dengan sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan, maka perjalanan kita terus akan dituntun oleh Tuhan. Kita jatuh, Tuhan bangunkan. Ya, kita lemah, Tuhan kuatkan. Kita kekurangan, Tuhan beri makan. Mujizat selalu terjadi. Ya, kalau kita berjalan terus di dalam Tuhan. Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun reda. Dan orang-orang yang di atas perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Dia, Engkau anak Allah. Kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes 6 ayat 21. Bisa dibacakan? Yohanes 6 ayat 21, tolong dibaca dengan keras. Ini judulnya sama. Yohanes 6 ayat 21, demikian firman Tuhan. Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ya. Coba di dalam terjemahan yang lain itu lebih jelas, ya. Dalam terjemahan sehari-hari ya, BIMK itu dikatakan gini.
Lalu dia senang hati, mereka menerima dia ke dalam perahu, dan saat itu juga perahu mereka itu sampai di tempat tujuan nih. Jadi setelah semua tadi dilakukan, ya, Tuhan memiliki mujizat lagi, yaitu apa? Percepatan. Ya, perjalanan mereka akhirnya dipercepat. Setelah Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, setelah tadi Petrus ya berjalan di atas air, kemudian Petrus tenggelam, dia mengalami mujizat, dia diangkat oleh Tuhan, kemudian mereka naik perahu dan mereka mengucap syukur. Dan setelah itu pun mujizat terjadi. Kenapa? Yaitu perahu mereka kemudian sampai. Nah, ini ada suatu percepatan di sini. Padahal nanti dikatakan baru 3 mil perjalanan. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke dalam perahunya, tiba-tiba sampai. Padahal perahu nggak bisa digas cepat seperti sekarang, ya kan? Perahu mereka itu hanya tergantung pada apa? Angin. Gitu. Hanya bergantung pada angin. Ya kalau terjadi angin sakal, ya perahunya udah. Layarnya pasti diturunkan supaya perahu itu nggak terombang-ambing dan pasti nggak akan bergerak jauh dari situ. Tetapi setelah Tuhan datang dan dia naik ke dalam perahu, maka perjalanannya dipercepat. Ya. Perjalanan dipercepat. Itu juga dalam kehidupan kita. Sertakan Tuhan selalu dalam hidupmu. Maka Tuhan yang akan mempercepat ya segala proses yang ada dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita untuk mendidik, untuk membawa kita semakin mengenal siapa itu Tuhan. Tadi mereka, murid-muridnya mengatakan, hantu, mereka ketakutan. Tapi setelah Tuhan Yesus datang dan dia naik ke dalam perahu, baru mereka mengenal, Engkau adalah Allah. Dia lebih mengerti lagi bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Dia benar-benar Tuhan. Dia lebih mengenal lagi. Itu juga dalam hidup kita. Jadi kalau ada masalah, jangan mengeluh, belajar untuk bersyukur. Tuhan katakan, firman-Nya mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Bagaimana kita bersyukur dalam segala hal kalau kita nggak pernah mendapat masalah? Benar nggak? Makanya kalau engkau dapat masalah, itu kesempatan untuk kita belajar bersyukur. Ya. Kalau kita mendapat masalah, kita belajar untuk kita lebih mengenal siapa itu Tuhan. Masalah lebih besar, mujizat semakin hebat. Amin. Jadi jangan pernah khawatir akan apa hidup ini, akan apa yang terjadi. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan tugas kita hanya percaya, melakukan. Maka Tuhan yang akan bertindak atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo pemain musik.